Hai semuanya, saya yang bernama Umur Adelina Sidauro, kelas 11 IPA 3, SMA Negeri 1 Panguruan akan menjelaskan proses kehamilan. Guys, sekarang kita membahas tentang proses kehamilan. Komponen proses kehamilan ada 4. Yang pertama, spermatozoa, yang kedua, ovum, yang ketiga, pembuahan konsepsi, dan yang keempat, nidasi atau penempelan ovum pada uterus. Yang pertama, spermatozoa. Spermatozoa adalah seperti pada gambar. Bagian-bagian dari spermatozoa ada cap atau kepala. Kepala spermatozoa ini berbentuk gepeng dan mengandung nukleus atau inti yang akan membuat anak. Yang kedua adalah body. Body adalah leher spermatozoa yang berfungsi untuk menghubungkan kepala spermatozoa dan ekor. Dan yang ketiga adalah tail atau ekor spermatozoa. Oke, sekarang kita masuk ke dalam struktur ovum. Ovum memiliki beberapa bagian. Yang pertama adalah vagina. Vagina adalah suatu area dengan bentuk seperti saluran yang lentur dan berotot. Vagina terletak di antara utera dan rektum atau anus dengan panjang sekitar 7,5 sampai 10 cm. Bagian atas vagina terhubung dengan cervix. Sementara itu, bagian bawahnya terbuka ke arah luar. Saat seorang perempuan melakukan hubungan seksual, vagina akan merenggang, melebar, dan dipenuhi oleh aliran darah sebagai persiapan dari penetrasi. Vagina juga merupakan saluran tempat keluarnya lendir serviks dan darah menstruasi. Dan yang kedua adalah cervix. Cervix atau leher rahim adalah bagian bawah dari rahim yang menghubungkan rahim dengan vagina. Cervix berbentuk seperti tabung untuk melindungi rahim dan infeksi dan sebagai jalan masuknya sperma saat berhubungan seksual. Bagian yang ketiga adalah uterus atau rahim. Adalah suatu ruang kosong yang berbentuk seperti buah pir dan berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin. Uterus terletak di antara kandung kemih dan rektum. Dan yang keempat adalah tuba fallopi. Tuba fallopi atau saluran tuba terbentuk seperti pembuluh kecil yang menempel pada bagian atas rahim. Organ ini berfungsi sebagai jalan yang dilalui oleh sel telur untuk berpindah dari ovarium ke rahim. Tuba fallopi juga merupakan tempat terjadinya pembuahan. Setelah pembuahan terjadi, sel telur yang telah dibuahi kemudian bergerak menuju rahim untuk ditanamkan di dinding rahim. Dan yang kelima adalah ovarium. Ovarium yang akan menghasilkan ovum. Ovarium atau indung telur adalah jaringan kecil berbentuk oval yang berada di rahim. Ovarium berfungsi untuk memproduksi sel telur dan hormon seks perempuan yang kemudian akan dilepaskan ke aliran darah. Oke, kita sekarang masuk ke dalam proses terjadinya kehamilan dari hubungan intim hingga jadi-jadi. Pasti Anda sudah tahu, kehamilan terjadi ketika sel sperma dan sel dari pria bertemu dengan sel telur dari wanita. Proses inilah yang dinamakan sebagai pembuahan atau kopulasi. Namun, apakah Anda pernah berpikir bagaimana cara sel sperma dan sel telur bertemu? Ini bukanlah proses yang sederhana, bahkan membutuhkan waktu yang lama. Banyak sel sperma yang masuk ke tubuh wanita untuk mencapai sel telur. Tetapi hanya satu sperma yang kemudian dapat membuahi sel telur dan semenjak saat itu terjadilah kehamilan. Bagaimana proses yang rumit ini terjadi? Mari kita bahas. Untuk mencapai pembuahan, dua unsur penting yang harus ada adalah sel telur dan sperma. Sel telur diproduksi oleh indung telur atau ovarium wanita. Setiap bulan wanita akan melepaskan satu sel telur yang sudah matang dari salah satu ovarium yang dimiliki wanita. Proses ini disebut sebagai ovulasi. Setelah sel telur dilepaskan, sel telur akan melewati tuba fallopi atau saluran yang menghubungkan ovarium dengan rahim yang memiliki panjang 10 cm menuju rahim. Sel telur ini rata-rata dapat bertahan hidup sampai 24
4 jam semenjak dilepaskan, sehingga pada waktu ini sel sperma harus membuahi sel telur agar terjadi konsepsi atau kehamilan. Jika tidak ada sperma yang membuahi sel telur, maka sel telur akan hancur dan terjadilah menstruasi. Bagaimana terjadinya pembuahan? Pada saat Anda berhubungan seksual dengan pasangan Anda, pria akan mencapai orgasme yang menghasilkan ejakulasi. Ejakulasi yang dihasilkan akan mendorong cairan semen yang mengandung sperma ke dalam vagina wanita menuju leher rahim. Cairan semen ini memberikan makanan sebagai bekal untuk sperma dalam melakukan perjalanan, dan juga dapat memberikan petunjuk arah bagi sperma. Kekuatan ejakulasi memberikan dorongan kepada sperma rata-rata 10 ml per jam untuk mencapai sel telur. Meski pria membutuhkan orgasme untuk melepaskan sperma, wanita tidak perlu memerlukan orgasme agar terjadi konsepsi. Setelah sperma masuk ke dalam tubuh wanita, perjalanan sperma mencari sel telur untuk dibuahi baru akan dimulai. Ini merupakan perjalanan yang panjang bagi sperma dan tidak mudah untuk dilewati. Terdapat berbagai tantangan untuk mencapai keberhasilan membuahi sel telur. Tantangan pertama yaitu lingkungan asam pada vagina yang membuat sperma tidak mampu hidup lama di vagina, akhirnya mati. Tantangan yang kedua adalah Lendir cervix. Hanya sperma yang memiliki kemampuan berenang paling kuat dan menembus lendir cervix ini. Setelah berhasil melewati jaring-jaring dari lendir cervix, sperma kemudian harus berenang sekitar 18 cm dari cervix menuju ke rahim, kemudian ke tuba falopi untuk mencapai sel telur. Sperma bisa terjebak atau nyasar ke tuba falopi yang salah, atau bahkan bisa mati di tengah pencariannya. Rata-rata sperma mampu berjalan sepanjang 2,5 cm atau setiap 15 menit. Sperma yang mampu berenang sangat cepat mungkin mampu bertemu dengan sel telur dalam waktu 45 menit, atau jika tidak, maka dapat memakan waktu sampai 12 jam. Perjalanan sperma belum selesai, walaupun sudah bertemu dengan sel telur. Satu telur mungkin bisa didekati oleh ratusan sperma, bahkan ribuan sperma. Namun hanya sperma yang terkuat dapat menembus dinding luar sel telur. Ketika ada satu sperma yang mampu memasuki sel telur sampai inti sel telur, maka sel telur membentuk pertahanan diri sehingga mencegah sperma yang lain memasukinya, dan akhirnya terjadilah pembuahan atau konsepsi, atau disebut juga dengan kehamilan. Jika sperma tidak mampu bertemu dengan sel telur, maka sperma mampu bertahan dengan tubuh wanita sampai 7 hari. Jika wanita melepaskan sel telur pada masa ini, kesempatan untuk bisa hamil masih terbuka lebar. Jadi, perhatikanlah waktu yang tepat dalam melakukan hubungan seksual untuk mencapai kehamilan. Lalu, selanjutnya apa yang terjadi? Perjalanan belum berakhir. Walaupun sperma sudah memasuki sel telur, bukan berarti ia sudah sukses mencapai kehamilan. Setelah sperma masuk ke dalam sel telur dan sel telur membentuk pertahanan diri, materi genetik antara sperma dan sel telur kemudian melakukan penggabungan. Nah, jenis kelamin bayi ditentukan dari sini. Jika sperma yang berhasil membuahi sel telur membawa kromosom Y, maka bayi akan berjenis kelamin laki-laki. Sedangkan jika sperma membawa kromosom X, maka bayi Anda akan berjenis kelamin perempuan. Sel-sel baru dengan jumlah sekitar 100 sel akan membentuk bundelan yang disebut dengan blastokista. Blastokista yang disebut seperti pada gambar. Nah, blastokista ini kemudian akan berjalan menuju rahim. Dapat memakan waktu sampai 3 hari atau lebih di rahim. Kemudian blastokista akan menempel pada dinding rahim atau implantasi, yang kemudian akan berkembang menjadi embrio dan plasenta. Ini membutuhkan waktu sampai beberapa minggu sampai Anda menduga bahwa Anda hamil, dan tes kehamilan menunjukkan hal yang sama. Oke guys, sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan.